Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Sehat Bapak semua ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pelatihan tentang inspeksi dan pengamatan keselamatan pertambangan. Itu adalah penggunaan SKKNI nomor 5 tahun 2023, nomor B05 KPM 00015-2 tentang mengelola inspeksi keselamatan pertambangan. Bapak-bapak ini dari Divisi Operasi sebagai baik, kita akan membahas tentang inspeksi dan pengamatan keselamatan pertambangan apa saja sih. Nah, nanti kita akan belajar bersama mengenai inspeksi dan pengamatan keselamatan pertambangan. Next, baik, sebelumnya akan saya perkenalkan profil saya. Nama saya Dianeka Nugraha, pendidikan saya sarjana S1 Ekonomi Manajemen Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Email saya bisa dilihat, nomor telepon saya. Kemudian untuk kompetensi saya, pengawas operasional pertama, pengawas operasional media, ahli K3 umum, implementator SMKP. Dan untuk pengalaman saya adalah Superintendent Coal Distribution di PT CS Aluminium Indonesia, Direct Operation di PT Plaza Kencana Service, Project Manager di PT Indo Bintang Sejahtera, dan yang terakhir adalah AS Department Head di PT Langsa Bulan Bersama. Baik, sebelum saya mulai training kali ini, saya akan menjelaskan tentang training rules. Yang pertama adalah safety induction. Saya akan menerangkan terkait safety induction. Apabila terjadi keadaan darurat, maka bapak-bapak bisa keluar melalui pintu keluar yang ada, kemudian mengikuti jalur evakuasi dan berkumpul di master point atau tempat berkumpul darurat. Jadi mengerti bapak ya semuanya. Siap. Untuk training rule adalah datang tepat waktu ya, tidak ada yang terlambat, kemudian tidak boleh menyalakan HP, kemudian tetap fokus dan diharapkan partisipasinya, mendengarkan apa yang disampaikan dan menikmati training yang kita lakukan pada siang hari ini. Oke ya, Bapak ya, jadi mengerti ya Pak? Siap. Baik, lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya pada kali ini adalah setelah pelatihan ini peserta kompeten dalam melakukan inspeksi dan pengamatan keselamatan pertambangan dengan cermat dan teliti sesuai dengan prosedur. Tema kita kali ini adalah inspeksi, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pelatihan ini peserta kompeten dalam melakukan inspeksi dan pengamatan keselamatan pertambangan dengan cermat dan teliti sesuai dengan prosedur. Baik, next. Oke, sekarang saya akan melakukan free test ya sebelumnya ya. Oke, kita kumpulkan dulu free testnya. Nanti ini diisi ya, bawah ya. Oke, 15 menit selesai dikumpulkan. Lihat ya, kita hitung. Oke ya, sudah 15 menit ya. Selesai nggak selesai dikumpulkan ya. Oke, kita lanjut ke materi. Baik. Oke, untuk pertama kita akan membahas tentang pendahuluan, yaitu adalah dasar hukum, kepesertaan tanggung jawab pengawas, dan pengertian, yaitu maksud dan tujuannya inspeksi, kemudian keuntungannya, dengan kategori inspeksi, mengenai tanggung jawab inspeksi dan jenis inspeksi, kemudian tahapan inspeksi, yaitu tahapan-tahapan inspeksi. Lanjut. Baik. Untuk dasar hukum inspeksi pertambangan bisa dilihat pada layar. Inspeksi di wilayah pertambangan meliputi inspeksi pengelolaan K3 lingkungan dan reklamasi pertambangan yang dilakukan secara menyeluruh baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan. Pengelolaan tersebut didasarkan pada peraturan sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kelima adalah PP Nomor 3 Tahun 2003. Saya ulangi, PP Nomor 3
nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Yang keenam adalah PP nomor 27 tahun 2009 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Yang ketujuh adalah PP nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan B3. Yang ke-8 adalah Kepmen nomor 1827 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Yang ke-9 adalah Kepdirjen nomor 185 tahun 2019 tentang teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan. Jadi ini adalah dasar hukum mengenai inspeksi pertambangan. Bapak bisa mempelajarinya di lampiran nantinya. Baik. Pengawas teknis. Tugas pengawas operasional dan pengawas teknis ini diatur dalam undang-undang, Pak. Yang antara lain tugas pengawas operasional adalah yang pertama bertanggung jawab kepada KTT atau PTL untuk keselamatan dan kesehatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya. Yang kedua, melaksanakan inspeksi, pemeriksaan dan pengujiannya. Ini yang kita pelajari ini. Yang akan kita pelajari. Yang selanjutnya adalah bertanggung jawab kepada KTT atau PTL atas keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan dari semua orang yang ditugaskan kepadanya. Dan membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan inspeksi dan pengujian. Jelas ya, bahwasanya tugas seorang pengawas operasional itu adalah salah satu aja melaksanakan inspeksi atau pengujian. Yang rumah sudah digunakan dengan benar. Apakah kondisinya aman? Nah, dalam menginspeksi peralatan kita harus memperhatikan 3 aspek tersebut. Apakah sesuai dengan pekerjaannya? Apakah benar digunakan? Dan apakah aman kondisinya? Selanjutnya, nah, pelaksanaan inspeksi, prosedur atau tata cara. Ya. Apakah cara kerja standar memadai untuk pekerjaan? Nah, jadi apakah cara kerja itu sudah betul atau belum? Sudah memadai atau belum? Yang kedua, apakah cara kerja standar sudah ditetapkan? Yang ketiga, apakah cara kerja standar sudah dipertahankan? Nah, ini kita ketika menginspeksi bisa tanya, Pak, bisa lihat prosedur kerjanya nggak? Makanya kalau inspeksi kita bisa menanyakan tentang prosedurnya. Pak, saya bisa melihat prosedur kerjanya, SOP-nya seperti apa? Kita periksa SOP-nya. Sudah sesuai atau belum dengan pekerjaannya? Jadi jika ada deviasi, maka kita betulkan atau perlu membuat korektif. Baik, pada ini adalah rekomendasi dan kita lanjut ke hasil inspeksi. Ya, jadi kita harus evaluasi, kemudian kita melakukan tindakan perbaikan, kemudian kita laporkan. Lanjut. Nah, untuk tindak lanjut ya, pujian dan penghargaan, perintah kerja atau peringatan, pantau keperluan pekerja dan perbaikan, pastikan sesuai rencana kerja, pantau selama pelaksanaan kerja, nyatakan cukup, uji evaluasi klinik dan SOP hijau, ulang setelah operasi beberapa saat. Oke, lanjut. Nah, monitoring tidak lanjut hasil inspeksi K3. Atasan langsung, manajer atau superintenden KTT melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindakan perbaikan tersebut, serta mengatasi apabila pelaksanaan tindak lanjut tersebut menemui hambatan. Jadi atasan langsung itu melakukan monitoring ya terhadap hasil tindak lanjut inspeksi. Lanjut. Evaluasi inspeksi. Evaluasi sangat penting dilakukan agar pelaksanaan inspeksi sesuai dengan perencanaan dan persiapan yang telah dibuat. Evaluasi terhadap pelaksanaan inspeksi meliputi mengevaluasi hasil-hasil inspeksi yang telah dilakukan selama ini, mengevaluasi keterampilan personil yang melaksanakan inspeksi, mengevaluasi kesiapan dan pelaksanaan inspeksi, baik dari lembar periksa inspeksi, peralatan inspeksi, dan sebagainya. Mengevaluasi monitoring tidak lanjut yang dilakukan pada setiap hasil inspeksi, mengevaluasi keefektifan dalam peningkatan K3 setelah pelaksanaan inspeksi. Seperti upaya untuk evaluasi. Lanjut. Laporan dan penyebarluasan hasil inspeksi ini adalah tahapan ke-6. Dan itu adalah pembuatan laporan hasil inspeksi, ditulis dengan jelas ya, tahapannya. Perlunya untuk mengkomunikasikan temuan hasil inspeksi. Lanjut. Nah, kita berada pada kesimpulan ya. Jadi insiden itu dapat diminimalis
cedera dan kerugian apabila berkurang. Penyimpangan dari hasil inspeksi terendana ditindaklanjuti sebelum terjadi insiden. Unsafe condition dapat diidentifikasi dengan proses inspeksi terendana. 10% penyebab insiden adalah unsafe condition atau kondisi yang tidak aman, yang sebetulnya adalah tindakan tidak aman. Dapat mengukur partisipasi pengawas dalam pengelolaan manajemen LK3. Apresiasi diberikan kepada pengawas yang berkontribusi maksimal dan disiplin terhadap kepada pengawas yang kurang berkontribusi. Lanjut. Oke, kita akan melakukan post-test ya. Tadi sudah mengisi pre-test. Sekarang kita melakukan post-test. Harapannya nilainya akan berubah ya dari yang sebelumnya. Oke, selesai tidak selesai dikumpulkan ya. Oke, sebelum kita akhiri next, saya ingin feedback atau tanggapan dari teman-teman sekalian, rekan-rekan semuanya tentang pelatihan ini. Dari Pak Nonot, bagaimana tanggapan tentang pelatihan ini, Pak Nonot? Ya, kita bisa mempelajari lebih ke depannya lebih baik gitu, mengenai masalah apa. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Pak Trianto, tanggapannya bagaimana, bisa tentang bagaimana cara trainer mengisi atau bagaimana, apa tanggapan Bapak tentang pelatihan itu? Mendapatkan pelajaran baru, pengalaman baru untuk melatih bahasa kita bisa. Terima kasih, bagus sekali. Terima kasih untuk feedback dari Bapak-bapak semuanya. Next. Nah, ini adalah kata-kata mutiara terakhir. Memandang adalah suatu hal, melihat apa yang Anda pandang adalah hal lainnya. Memahami apa yang Anda lihat adalah suatu hal lainnya. Mempelajari apa yang Anda pahami satu hal lainnya lagi. Akan tetapi melakukan apa yang Anda pelajari adalah hal yang terpenting. Baik, terima kasih Bapak semuanya telah mengikuti pelatihan pada hari ini. Nanti Bapak bisa mempraktekkan tentang teknik inspeksi yang sudah dipelajari. Nah, nanti hasil inspeksinya bisa dikumpulkan untuk saya evaluasi lebih lanjut. Terima kasih. Sebelum kita ini, yang kadernya itu berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya dan selamat pagi. Baik.